Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Wa qala fi suratin ukhra wal 'ashr innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-Asr. Yang sama-sama kita hormati Kepala DPKAD dan Bapenda Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu, keluarga besar DPKAD dan Bapenda Provinsi Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Ada yang offline, ada yang online ya Bu ya. Ada yang online Pak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita hadir bersama pada pagi hari ini dalam rangka wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dalam rangka berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran, dalam rangka tafaqquhu fid din, keinginan kita bersama untuk memahami agama ini dengan baik. Semoga kita selamat di dunia, selamat di akhirat, dan dijauhkan dari azab neraka. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas tentang keutamaan kesolehan. Keutamaan kesolehan. Ya. Apa keutamaan orang-orang yang soleh. Jadi keutamaan kesolehan. Ya. Kesolehan itu bisa ada pada diri pribadi dan juga selaku seorang ayah, ya, juga selaku warga negara, yang tentu keberadaan mereka itu memiliki keutamaan. Dan kita temukan baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan kesolehan itu, ya, atau keutamaan orang-orang soleh. Kalau berbicara tentang orang-orang soleh, kita ambil salah satu definisi, ya, menurut Imam Al-Baidawi. Orang soleh adalah orang yang menghabiskan usianya untuk mentaati Allah. Menghabiskan usianya untuk mentaati Allah, ya. Dan mengerahkan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu pendapat Imam Al-Baidawi. Itu disebut orang soleh. Kemudian, ya, hamba yang soleh bukanlah yang hanya memperhatikan ibadah, sholat dan zikir. Hamba yang soleh juga punya hubungan yang baik dengan sesama. Makanya hamba soleh itu adalah hamba yang tidak durhaka pada orang tua, tidak berlaku kasar kepada istri. Ya, kalau ditambah boleh jadi tentu istri yang taat pada suami, gitu ya. Tidak memutuskan hubungan silaturahim, ya, dengan kerabat. Menjaga hubungan baik dengan tetangga. Dan tidak berakhlak buruk dengan kaum muslimin lainnya. Itu definisi orang-orang soleh. Makanya kalau kita hubungkan dengan surat An-Nahl ayat 97 dan surat Al-Asr tadi, antara iman dan amal soleh itu kan tidak bisa dipisahkan. Maka orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang mampu memadukan iman dan amal soleh dalam kehidupannya. Jadi ada keterpaduan antara iman dan amal soleh, baru disebut orang soleh. Jadi tidak bisa dia berdiri sendiri. Sebab pendapat ulama, iman tanpa amal soleh hampa. Amal soleh tanpa iman sia-sia. Maka kalau berbicara orang-orang soleh adalah orang-orang yang mampu memadukan dalam kehidupannya iman dan amal soleh. Makanya definisi tadi itu kan memang perpaduan antara iman dan amal soleh, ya kan? Karena di situ ada bahasa tidak durhaka pada orang tua, tidak berlaku kasar pada istri, tidak memutus hubungan silaturahim dengan kerabat, berbuat baik dengan tetangga. Tidak sebatas hanya sholat dan zikir. Nah, berarti kan ada keberpaduan di dalamnya. Itulah orang soleh, gitu ya. Mampu memadukan. Makanya Bapak Ibu, ya, di surat An-Nisa ayat 69, orang-orang soleh itu kan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah.
Karena di situ disebut hanya 4. Ya, di surat An-Nisa itu Bapak Ibu, ya, ada 4 golongan yang mendapatkan nikmat Allah. Ya, karena kan kita di setiap sholat itu selalu meminta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, ya kan? Dan ternyata yang diberi nikmat oleh Allah di surat An-Nisa ayat 69 itu ada 4 golongan dia. Yang pertama siapa? Ya. Yang pertama adalah minan nabiyyin. Ya, nabi. Sudah jelas kita bukan nabi. Tidak masuk kita ke dalamnya. Was-siddiqin. Ya. Para siddiqin, orang-orang yang membenarkan agama ini. Ada juga yang mengatakan orang-orang yang jujur, ya. Sebab Abu Bakar As-Siddiq itu diberi gelar As-Siddiq karena membenarkan, ya, ada iman di dalamnya kan. Kemudian yang ketiga itu adalah wasyuhada. Orang yang akan mendapat nikmat itu adalah orang-orang yang mati syahid. Dan yang keempat yang akan mendapatkan nikmat itu adalah was-sholihin, orang-orang soleh. Ya, jadi orang soleh itu satu dari 4 golongan yang akan mendapatkan nikmat Allah. Ya, kalau tidak satu pun kita berada di dalamnya berarti rugilah kita. Ya, ternyata kita tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, itu keutamaan orang soleh, ya, mendapatkan nikmat dia dari Allah. Nah, kemudian sebagaimana yang kita bahas di awal, ya, bahwasanya orang-orang soleh itu memiliki keutamaan. Yang pertama keutamaan itu adalah bagi dirinya sendiri dulu. Ya, itu kan di surat An-Nahl ayat 97 yang kita baca di awal tadi. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi kalau berbicara kehidupan yang baik, ada hadis Nabi Bapak Ibu yang sering juga kita bahas, terutama ketika takziah, ya, bahwa orang-orang mukmin itu kan menakjubkan, kata Rasulullah. Ya, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kulluhu khair. Jadi orang mukmin ini menakjubkan karena seluruh urusannya itu baik bagi dia. In asobathu syarra syakara fakana khairullah. Kalau mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur, itu baik bagi dia. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairullah. Kalau dapat musibah, dia bersabar, itu baik bagi dia. Jadi kalau orang-orang soleh itu Bapak Ibu, dan ini pemahaman bagi kita bersama, bahwa kebaikan itu tidak terletak pada nikmat atau musibah. Sekali lagi, kebaikan itu tidak terletak pada nikmat atau musibah. Jangan kemudian menyimpulkan bahwa yang namanya kebaikan itu hanya pada nikmat. Padahal di balik musibah juga ada kebaikan. Karena kan ada orang yang menilai Bapak Ibu, rajin bana nyo sholat Pak, siak bana lah ini orangnya gitu. Ya, ke masaji tio sebanta, tapi dicalik iduknya itu di bawah awaknya Pak. Ya, materinya itu
Tidak banyak. Ya, bisa kita menilainya. Kalau materi ini kan bisa dinilai. Ya. Sehingga kemudian kita menilai bahwa seolah-olah kebaikan itu ada pada nikmat. Ya. Sehingga orang yang nikmatnya itu lebih sedikit dari kita, itu dianggap bahwa kebaikannya lebih sedikit dari kebaikan yang ada pada kita. Ini adalah pemahaman yang sekali lagi adalah pemahaman yang keliru. Karena kebaikan itu bukan pada nikmat atau musibah. Tapi kebaikan itu terletak bagaimana kita menyikapi nikmat atau musibah itu. Makanya orang-orang soleh Bapak Ibu, walaupun musibah itu bertubi-tubi, ya, walaupun hidupnya biasa-biasa saja, ya, hartanya kurang gitu ya, atau hanya penjual TS keliling gitu ya, kan begitu ya. Tapi kalau dia soleh Pak, dia memandang itu bukan nikmat atau musibahnya, tapi kemampuan dia untuk menyikapi nikmat atau musibah. Itulah kebaikan bagi orang soleh. Ya. Sehingga walaupun musibah yang didatangkan kepada orang soleh, tetap itu namanya kebaikan. Karena dengan musibah itu, orang soleh itu kan bisa bersabar. Kemudian orang soleh itu makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahasa kebaikan. Jadi orang soleh itu jaminannya bagi dirinya adalah kebaikan. Tapi sekali lagi jangan mengukur kebaikan itu dari materi. Ya, sehingga boleh jadi ada dalam hati kita bahasa, ya, oh, rajin bananya ke masaji kan itu, taat bananya kamu model itu hidupnya. Seolah-olah kebaikan itu tidak berpihak kepada orang soleh Pak. Boleh jadi itu ada di hati kita itu Pak. Hal-hal yang seperti itu. Kebaikan itu seolah-olah sekali lagi tidak berpihak kepada orang soleh. Karena dibalik kesolehannya ternyata dia miskin. Dibalik kesolehannya Pak, ternyata susah makan dia. Padahal kembali lagi kan, Allah tidak ya mengingkari janji Bapak Ibu, bahwa selama orang itu soleh, kebaikan itu pasti Allah berikan kepadanya. Kebaikan itu. Nah, cuman mungkin cara memandang kita ini saja yang berbeda. Ya. Sehingga kita menganggap kebaikan itu hanya pada nikmat tapi tidak pada musibah. Ya. Padahal nikmat dan musibah itu bukan standar untuk menilai kebaikan. Tapi sekali lagi, kebaikan itu bagaimana seseorang menyikapi nikmat dan musibah itu. Nah, disitulah letak kebaikan bagi orang soleh. Makanya bagi orang soleh itu kan mampu menyikapi hidup seperti itu Pak. Dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar gitu kan. Hidupnya tidak pernah berkeluh kesah, tidak punya ambisi yang berlebihan gitu. Nyaman, nikmat hidupnya gitu. Dan itu jaminan. Ya, selama poin-poin yang tadi disampaikan ulama itu memang ada dalam hidup kita Pak. Ya, sholatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, berbuat baik sesamanya, membantu fakir miskin gitu ya, menjaga mulut. Selama itu kita jaga, maka jaminannya Allah akan memberikan kebaikan hidup kita. Allah akan berikan. Itu jaminannya. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kalau berbicara tentang keutamaan soleh bagi diri sendiri. Ya. Bahkan tidak sedikit Bapak Ibu, ya, kejadian-kejadian yang terjadi baik terhadap kita atau di sekeliling kita, yang itu menunjukkan kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, ya. Tapi kita tidak menyadarinya. Kalau kita bahasanya sering mengungkapkan kalimat
apa namanya, ampiang kan itu kan, nyaris sakete lai. Ya. Itu kalau dihubungkan dengan penjagaan Allah atau kebaikan yang Allah berikan kepada orang soleh, berarti di dalamnya itu Bapak Ibu memang ada ya jaminan Allah bagi orang-orang soleh berupa kebaikan dalam hidupnya. Tapi bahasa tadi itu sekali lagi bahasa yang seolah-olah tidak melibatkan Allah dalam keselamatan seseorang gitu. Ya. Bahasanya kembali tadi kan, sakete lai ustad, kalau indah ambon kana. Nyaris ya, kalau sempatlah ya ambo dak maila mungkin lalu ambo. Nah, gitu ya. Itu kan bahasa-bahasa yang ada dalam keseharian kita. Kalau pendapat ulama ya, itu tidak ada yang kebetulan. Kalau kita bahasanya kan laki Pak, keberuntungan. Ya, bahasanya keberuntungan. Ya, laki. Ya. Padahal sekali lagi keberuntungan itu tidak akan pernah didapatkan oleh seseorang kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Maka kesalehan tadi itu salah satu penyebab kebaikan-kebaikan dalam hidup itu ya didapatkan oleh orang-orang soleh. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dengan seyakin-yakinnya. Jaminan Allah di surat An-Nahl ayat 97, kalau kita mampu memadukan antara iman dan amal soleh dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita, maka kebaikan-kebaikan hidup itu pasti Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat ataupun berupa musibah, ya, atau berupa musibah, ya. Karena boleh jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada kalimat yang muncul, rajin bana beribadah, ambo caliknya sakit ke sakit saja. Jadi seolah-olah orang yang rajin beribadah ini tidak boleh sakit, Pak. Harusnya orang beribadah kok sehat-sehat badannya. Tidak juga kan. Nabi Ayub bahkan seorang nabi dan rasul Allah beri penyakit. Tapi kalimat itu kadang-kadang muncul, Pak. Ya, nah rajin puasa sunnah sakit yo aja. Ya kan? Seolah-olah orang-orang soleh tadi itu Bapak Ibu ya, tidak mendapatkan kebaikan dari kesolehannya. Atau boleh jadi itu jugalah yang menyebabkan semangat kita untuk menjadi orang soleh itu jadi berkurang. Lah rajin tahajud nan sakit tibo yo. Lah rajin puasa Senin Kamis deh, malang yo taruh ini. Kok modeliko biarlah biasa-biasa salah nan wajib-wajib kan itu, Pak. Jadi lemah semangat untuk menjadi orang soleh itu, Pak. Ya kan? Alah suku menolong orang, Pak. Nanoto balangga yo. Jadi kalau suku menolong orang, apakah mobil tidak harus balago, Pak? Memang ada kan bahasa, Pak, saya tidak mau mengasuransikan mobil saya aja. Biarlah saya mengasuransikan mobil saya kepada Allah dengan banyak berzakat, berinfak dan bersedekah. Lah rajinnya Pak berinfak bersedekah, balangga aja tuh, Pak. Apakah itu menunjukkan Allah tidak menjaga orang soleh? Sudah rajin puasa, rajin sholat, berjamaah, suka memberi orang, kok mobilnya rusak, tabrakan dan lain sebagainya. Apakah itu menunjukkan ketidakbaikan bagi orang soleh? Tidak juga. Boleh jadi dari situlah Allah ingin menguji hambanya tersebut, apakah memang istiqomah dalam kesolehannya atau tidak. Sebab gara-gara seperti itu jadi kurang bersemangat pula, Pak, membantu orang. Jadi sama untuk rajin juga menolong orang, kemudian ikut jadi rajin juga bersedekah aja, anak nutur rusak aja. Ya, karena boleh jadi dia mendengar ceramah jaminan seperti ini. Padahal sekali lagi yang dimaksud kebaikan itu tidak selamanya hanya ada pada nikmat. Kebaikan itu juga ada pada musibah. Bagi orang-orang soleh mau nikmat ataupun musibah baginya adalah sebuah kebaikan. Tidak akan melunturkan semangatnya untuk beramal soleh.
Ya, tapi saya pernah juga mendengar, cuman cepat diingatkan, ada seorang ibu yang kemudian berkomentar, batu Ustaz, lah rajin awak bersedekah, tapi ide kok susah juga lah Ustaz. Lah rajin bersedekah, kok hidup susah juga. Seolah-olah dia memandang susah hidup itu bukan kebaikan. Itu kan cara berpikir yang salah. Kembali lagi, susah hidup itu juga adalah kebaikan. Karena dengan kesusahan hidup tersebut, maka orang akan mampu bersabar, ya, bersabar menghadapi kesulitan hidup. Karena sekali lagi Bapak Ibu, Allah tidaklah menciptakan yang namanya kesulitan hidup, melainkan di balik itu Allah akan angkat derajat seseorang. Kan itu. Makanya kesulitan-kesulitan hidup, kalau mampu seseorang menghadapinya dengan baik, ya, Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, inilah keutamaan yang pertama secara pribadi bagi orang soleh, hidupnya itu Allah jamin baik. Ya, Allah jamin baik. Walaupun boleh jadi orang di sekitarnya memandang tidak baik. Ya, jangan didangalau orang-orang di sekitar awak Bapak Ibu. Ya, kalau berkomentar bahwa tidak baik tadi itu gitu. Karena boleh jadi kan lebih dihubungkan kepada materi, ya, lebih dihubungkan kepada sesuatu yang tampak, tapi jarang dihubungkan dengan sesuatu yang tidak tampak. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita baca surat Al-Kahfi ayat 82, silakan nanti Bapak Ibu lihatnya, surat Al-Kahfi ya, ayat 82. Ya. Kita bacakan ayatnya atau terjemahannya saja. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu. Ya. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Ada dinding yang akan roboh, di bawahnya itu ada harta simpanan. Kalau sempat dinding itu roboh, maka akan terbongkar sehingga orang tahu bahwa di dalamnya ada harta, Pak, akan dicuri orang itu. Ini kan berkaitan dengan ada anak yatim yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Sedang ayahnya, ya, wa kana abuhuma solehan. Sedangkan ayah dari kedua anak yatim itu adalah orang soleh. Kalau anak yatim berarti bapaknya sudah meninggal, Pak. Tapi pengaruh dari kesolehan bapaknya, padahal sudah meninggal bapaknya, Pak, masih ada penjagaan Allah kepada anak-anaknya. Nah, ini di ayat tadi, ya kan? Wa kana abuhuma solihan fa arada rabbuka, ya, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jadi hidup kita hari ini Bapak Ibu, ya, apa yang kita nikmati hari ini ternyata berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 82 itu boleh jadi dengan sebab kesolehan bapak kita, dengan sebab kesolehan orang tua kita, Pak. Makanya kalau kita berdiskusi dengan teman-teman, dia cerita, Pak, oh gaya ambo jangan ditanya oleh Ustaz, kejujuran beliau luar biasa, menolong orang luar biasa, suka membantu dun sana, sholat beliau jangan ditanya oleh Ustaz, tahajud beliau jangan ditanya Ustaz, ya, beliau lah meninggal gini Ustaz. Yang bapak solehnya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, tapi pengaruh kesolehan dari bapaknya itu boleh jadi ada pada ibu, boleh jadi ada pada bapak. Kesolehan orang tua tadi walaupun sudah meninggal dunia, ternyata pengaruhnya ada pada kita hari ini, Pak. Balo tidak kebersyukur kalau punya orang tua soleh itu, Pak. Boleh jadi hari ini beliau sudah meninggal dunia, tapi kesolehan mereka lah yang boleh jadi hari ini Bapak Ibu kita berada pada tempat yang baik, di tempat yang Allah ridhoi. Itu yang perlu dipahami, Pak. Ya.
Begitu hebat ya kesolehan orang tua. Sudah meninggal pun orang tuanya Pak masih dapat. Ya, seolah-olah ini kan apa namanya itu? Ya, kesolehan orang tua yang tidak akan pernah habis-habisnya untuk anak-anaknya. Padahal beliau sudah meninggal dunia. Beliau sudah meninggal dunia. Ya. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu, bahwa kesolehan orang tua, kalau tadi berbicara untuk pribadi sendiri, ternyata juga bisa melindungi anak-anaknya dan harta-hartanya. Ya. Kalau berbicara surat Al-Kahfi ayat 82. Kan ada dua yang dilindungi Pak. Anak-anak dilindungi, yang kedua harta yang tersimpan itu juga dilindungi. Ya. Maka secara tidak langsung ketika Bapak Ibu hari ini menjadi orang yang soleh, secara tidak langsung kita sudah menjaminkan anak dan harta kita kepada Allah agar Allah senantiasa melindunginya Pak. Ya, senantiasa melindunginya. Sehingga balik lagi kan, ampiang le Ustad, kalau indak ketahuan entah apa nanti jadi jo anak gadis hamba Ustad. Nah, lah bebas bana, untung saja Ustad. Ah, itu kan bahasa untung juga balik Pak. Karena suaminya ternyata orang yang soleh Pak, rajin ke masjid, rajin membantu orang, ibunya juga orang yang taat. Cuman boleh jadi anak karena pengaruh dari teman-teman, pengaruh teknologi Pak. Ya. Ternyata melakukan hal-hal yang hari ini boleh jadi kita dengar berita-berita itu di sosial media, video call, tidak mau menggunakan busana dan lain sebagainya. Jadi kecil ibu tuh nyaris Ustaz, kok ndak capek ambo tahu tuh Ustaz aja deh, tabalah menyebar foto Ustaz. Maka balik. Semoga itu wujud perlindungan Allah kepada anak ibu. Dengan sebab apa? Kita berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Suami ibu orang yang soleh, ibu orang yang soleh, maka Allah lindungi. Itu jaminan itu. Itu jaminan. Ya. Nah, itu kalau kita baca surat Al-Kahfi ayat 82. Jadi anak-anak kita itu bisa menjadi selamat ya dalam kehidupannya ya. Terjamin harta-hartanya dengan sebab apa? Kesolehan orang tua. Baik orang tua itu masih hidup ataupun orang tua sudah meninggal dunia. Ternyata ada hubungan kesolehan dengan kebaikan hidup kita hari ini. Maka bersyukur Bapak Ibu. Ya, yang punya orang tua walaupun sudah meninggal dunia, dan orang tua itu adalah orang tua yang soleh, yang ternyata ada kontribusi terhadap kebaikan kita hari ini. Ya, tolong dipahami itu surat Al-Kahfi ayat 82. Ya. Bagaimana tidak akan berdoa kita kepada Allah setiap waktu untuk kedua orang tua kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Itu penjagaan terhadap keluarga. Ya. Kemudian kalau kesolehan itu ada pada anak, berarti kita sudah paham. Karena memang hadis ini sering disebut ya Pak. Ya. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, kan itu. Jika seorang manusia meninggal dunia, maka putus seluruh amal ibadahnya kecuali 3. Nah, ini kalau kesolehan itu ada pada anak. Kalau tadi kan kesolehan ada pada diri, kesolehan ada pada seorang ayah, kemudian kesolehan ada pada anak. Kalau kesolehan ada pada anak bagaimana? Maka hadis yang sering disampaikan oleh para mubalik dan asatid, jika seseorang meninggal dunia seluruh amalannya terputus kecuali 3. Salah satunya adalah waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Itu luar biasanya keutamaan kalau memiliki anak yang soleh. Meninggal dunia pun kita Bapak Ibu, amalan masih tetap bisa mengalir. Ya, jadi orang yang sudah meninggal dunia amalnya masih bisa bertambah, masih bisa bertambah, karena di situ ada sedekah jariyah, di situ ada ilmu yang bermanfaat, di situ ada doa dari anak yang soleh, yang bahkan pendapat ulama dari hadis Nabi kan, ya Rasulullah, aku punya kebun yang luas, kalau aku infakkan atas nama bapakku atau atas nama ibuku,
Apakah sampai kepada beliau? Jawaban Nabi tegas, Pak. Naam, sampai. Sampai. Berarti kalau sampai kan ada penambahan amal walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan siapa yang punya pekerjaan itu? Anak-anak yang soleh. Ya? Karena anak yang soleh paham dia, Pak. Dalam hadis Nabi disebutkan, apakah aku juga mendapatkan dan bapakku juga mendapatkan tanpa mengurangi pahala itu sedikit pun, kan itu? Jawaban Nabi iya. Jadi kalau kita berinfak atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, berdasarkan hadis Nabi tadi, Pak, kita dapat, bapak kita dapat tanpa mengurangi sedikit pun. Tidak ada istilah dibagi dua. Umpamanya pahala 100 nih, bagi dua, ayahnya dapat 50, anaknya dapat 50. Oh, bukan begitu kata ulama. Kalau dia berinfak atas nama bapaknya, kalau nilai infak itu 100, maka bapaknya dapat 100, anaknya juga dapat 100. Kenapa kita yang orang tua sudah meninggal berinfak tidak pernah menyebut atas nama bapak? Ya kan? Kenapa kemudian berinfak itu ya berinfak saja gitu? Kenapa tidak diamalkan hadis Nabi tadi? Walaupun ada ulama yang berpendapat kebaikan anak itu kan juga sampai untuk bapaknya, Ustaz, betul. Akan sampai pada ibunya, betul. Tapi kenapa tidak diamalkan apa yang diajarkan Nabi tadi, apa yang disampaikan Nabi? Kalau aku berinfak atas nama bapakku, apakah aku dapat dan bapakku dapat? Dan tidak mengurangi, tidak mengurangi. Engkau dapat, bapakmu juga dapat. Maka ini harusnya menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kita berinfak Bapak Ibu bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, niatkan saja untuk orang tuanya. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama, Pak. Ya, oleh para asatidz, guru-guru kita. Cuman dalam pengamalannya tetap saja sedekah gitu. Kenapa tidak disebut itu? Ya, ini kalau berbicara tentang keutamaan kesolehan yang ada pada anak, ya, pada anak, ya, maka akan tetap mengalir ya doa-doa anak yang soleh, kebaikan-kebaikan anak yang soleh. Ya. Dan kita baca dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya, saya baca terjemahannya saja. Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepadanya, maka mereka ini akan menjadi tameng, penghalang baginya dari api neraka. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini memang disebut sepertinya Bapak Ibu anak perempuan. Mana yang lebih sulit, menghadapi anak perempuan atau anak laki-laki? Di sini disebut anak perempuan. Rupanya menghadapi anak perempuan ini, Pak, lebih berat daripada menghadapi anak laki-laki, ya. Ya. Menjadikan anak perempuan soleha itu lebih berat daripada menjadikan anak lelaki soleh. Berat. Jadi ketika kita berusaha menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, tentu itu lagi penjelasannya kan, apa yang disampaikan ulama. Maka kesolehan mereka itu akan menjadi tameng atau penghalang baginya dari api neraka. Nah, itulah keutamaan. Kalau tadi kan amal soleh itu akan tetap mengalir. Kemudian yang kedua, mereka itu nanti akan menjadi tameng kita, Pak. Ya, dari apa? Dari api neraka. Maka beruntung Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Tameng itu, Pak. Ya, bagaimana tidak? Bahkan kalau punya anak yang hafiz Al-Quran, Bapak Ibu nanti akan dapat mahkota itu, spesial nanti itu. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu punya anak yang hafal Al-Quran, ya, dapat mahkota spesial, ya, keutamaan. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pengaruh ketaatan untuk negeri? Nah, ini terakhir ya. Pengaruh ketaatan bagi sebuah negeri itu sudah Allah firmankan di surat An-Nahl ayat 112 salah satunya. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Jadi ketika kesolehan itu hilang dari penduduk sebuah negeri, maka yang awalnya negeri itu makmur, Allah tarik kemakmuran dari negeri itu. Ya.
Satu lagi nanti Bapak Ibu bisa lihat di surat Al-A'raf, ya, ayat 96. Ya, Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Jadi kemakmuran negeri kita ini Bapak Ibu, negeri yang kita cintai, tidak bisa lepas dari keberadaan orang-orang soleh, Pak. Maka bersyukurlah kita di negeri kita ini masih banyak orang-orang soleh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus. Kadang kalau model awak khusus ada mungkin lancu negeri ini. Nah, dia awak hobi baduto, hobi mangicu, ya kan? Hobi mambiak hak orang, kerajon anak bana banyak. Maka negeri ini menjadi selamat dengan sebab masih ada orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak memakan hak orang lain, orang yang masih menjaga ketaatan kepada Allah. Dengan sebab mereka lah, maka negeri ini Bapak Ibu Allah pertahankan kemakmurannya. Ya, bukan mengatakan kita tidak baik, tidak. Tapi kadang-kadang kalau berkaca, Pak, kalau model awak sesudahnya ya Pak, entah balo negari ini. Ini bahasanya agar kita juga masuk dalam kategori orang-orang yang menyelamatkan negeri ini juga dengan kesolehan tadi itu. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang soleh. Ada untuk kita, untuk keluarga kita gitu ya, untuk negeri kita gitu ya. Makanya berbuat baik kepada orang soleh ini kan memang sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Ya kalau bahasa awak ada hutang budi sepertinya kepada orang-orang soleh. Bahkan saya pernah membacakan hadis kepada Bapak Ibu ya. Pada masa Nabi ada dua orang bersaudara. Yang satu suka datang menemui Nabi untuk menuntut ilmu agama, dan yang lainnya giat bekerja supaya saudaranya bisa mendapatkan rezeki. Kemudian orang yang giat bekerja mengadu kepada Nabi tentang keadaan saudaranya itu. Lantas Nabi bersabda, barangkali engkau mendapatkan rezeki karena sebab saudaramu yang rajin menuntut ilmu itu. Jadi ternyata kebaikan kita kepada orang-orang soleh itu Bapak Ibu, itu bisa mendatangkan rezeki. Bukan saja untuk negeri yang kita cintai ini, juga untuk kita gitu. Ya, maka saya sering sampaikan ya, jangan lemah semangat Bapak Ibu untuk memberi kepada orang-orang yang soleh gitu ya. Ya, kadang kegarin Mas Haji Pak, male-male cuma gitu. Ala dibagi itu daftar untuk membawa makanan untuk garin masjid. Garin masjid itu kan ya, bisa kita pahami adalah anak-anak yang soleh itu Pak. 5 waktu dia menjadi imam gitu ya, siap dia ya mengajar mengaji, itu kan bisa masuk dalam kategori orang-orang yang soleh itu. Ya, para asatir gitu ya, guru-guru yang ada di masjid gitu ya. Cuman kadang-kadang lah dibagi untuk magi makan sama sekali sebulan. Aduh lo, ndak namuan loh Pak. Ndak namuan. Sekali sebulan dikasih. Ya. Tapi yang semangat banyak juga. Yang semangat banyak juga ya. Ini ya, bahwa rezeki itu bisa kemudian Allah limpahkan kepada kita dengan sebab ya kita mau menolong orang-orang yang soleh. Nah, baik Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu beberapa poin yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi yang pertama, kesolehan berkaitan dengan diri sendiri. Kedua, kesolehan berkaitan dengan keluarga. Ya, seorang ayah ya yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, kesolehannya itu akan berpengaruh terhadap penjagaan Allah kepada anak-anak dan harta-hartanya. Ya. Dan ini juga mungkin bisa kita kaitkan juga dengan cara atau perilaku istri kepadanya nanti dia Pak. Karena kan tidak sedikit ulama yang membahas ketika suaminya itu soleh, istrinya yang awalnya pembangkang kepada suami, lama-lama itu menjadi baik deh. Ya, menjadi baik. Karena dia dapati suaminya yang soleh tadi selalu menganggap itu sebuah kebaikan, Pak. Tidak pernah terpancing emosinya gitu ya.
Selalu bersabar, menasihati istri. Lama-lama istrinya berpikir seorang model kulita ambo seorang aja. Ya. Tapi kalau dapat lawan dia, umpamanya suaminya memberikan perlawanan, ya itulah ya yang jadi pemicu rusaknya keluarga ya. Tapi karena dapat suaminya yang soleh, sehingga dia bilang kan begini. Ada juga ibu itu bilang begini, akhirnya ambo litak seorang Ustaz ya. Karena ambo calik udah kok, kalau ambo berang ini diam saya. Ya, kalau ambo apa gitu melakukan hal yang apa, dia sabar gitu kan. Jadi lama-lama mau berpikir Ustaz, ya udahlah kan. Akhirnya apa? Istrinya tadi berubah sendiri dengan sebab kesolehan dari suaminya. Ya. Nah, dan ini akan berbalik nanti sekali lagi, ketika dia tidak soleh, maka tentu akibatnya apa? Juga bagi anak-anak dan juga bagi harta yang ada di rumahnya. Karena kalau kita pahami pembahasan tadi Pak yang di surat Surat Al-Kahfi ayat 82 tadi, itu kan berkaitan dengan orang tua yang soleh Pak. Sehingga ada ulama yang berpendapat, bagaimana kalau orang tuanya tidak soleh? Ya tentu jawabannya kebalikan dari apa yang ada di ayat itu. Kalau orang tuanya soleh, anak dan hartanya dilindungi. Kalau bapaknya tidak soleh, berarti harta dan anaknya boleh jadi memang tidak terlindungi dari hal-hal yang tidak baik. Ya, kemudian juga berpengaruh terhadap negeri yang kita cintai. Baik Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, mungkin itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi keutamaan kesolehan atau keutamaan orang-orang soleh. Semoga sekali lagi kita masuk dalam satu dari 4 golongan yang akan senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah. Salah satunya itu adalah bagi orang-orang yang soleh. Saya buka diskusi dan tanya jawab kalau ada. Kalau tidak saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang sudah Bapak Ustaz berikan kepada kami semua. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih berlaku. Antara lain yang pertama terkait dengan tafsir daripada surat An-Nahl ayat 97, yaitu lebih kurang barang siapa yang berbuat kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kebajikan, kehidupan yang baik dan akhir yang baik. Lebih kurang seperti itu. Nah, dari penjelasan Ustaz tadi dapat dikatakan bahwa kebajikan itu ada yang berupa nikmat dan ada pula yang berupa musibah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menyikapi bahwa sebuah musibah itu memang betul-betul adalah sebuah kebajikan bagi kita. Mungkin ada contoh yang berbeda. Kemudian yang kedua, terkait dengan tafsir surat Al-Kahfi ayat 82 tadi, yaitu lebih kurang tentang amal yang diberikan oleh orang tua terhadap penjagaan keluarga. Ini mungkin agak berbeda sedikit, tapi lebih kepada bab penjagaan keluarga. Dimana saya pernah mendengar bahwa jika barang siapa yang akan melakukan penjagaan terhadap harta mereka dan kemudian dia mati terbunuh, maka dia akan termasuk kepada golongan yang sahih. Nah, apakah memang seperti itu? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kala kita berpikir bahwa jika kita mengalami kejadian seperti itu, kita akan berpikir bahwa lebih baik kita mempertahankan diri kita. Maksudnya harta bisa dicari seperti itu. Iya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang sangat kontradiksi. Jadi bagaimana saran dari Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ambil sebagai langkah yang berbeda? Demikian saja Bapak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Yang pertama berkaitan dengan surat An-Nahl ayat 97, menyikapi musibah. Ya. Bagaimana agar musibah itu menjadi sebuah kebaikan? Ya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik dalam perkataan beliau ataupun apa yang beliau sampaikan dari perkataan Allah di dalam Al-Qur'an. Ya. Seperti umpamanya wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi ketika kita memahami itu adalah sebuah musibah. Musibah itu kan segala sesuatu yang tidak disukai oleh seorang mukmin. Ya. Yang menimpa dia itu kan disebut musibah. Ya. Apapun yang menimpa mukmin dan tidak disukainya itu disebut dengan musibah. Maka menyikapi musibah tadi, ketika kemudian dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu sudah menjadi kebaikan bagi dia secara tidak langsung itu. Ya, ketika dia mengucapkan kalimat istirja itu saja. Ya. Karena kalimat istirja itu menunjukkan adanya sabar dalam hati seseorang. Adanya sabar. Kemudian tidak mengeluh. Ya, tidak mengeluh. Dan meyakini bahwa di dalamnya memang ada takdir Allah. Karena sehebat apapun kita Bapak Ibu tidak akan mampu menolak takdir. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, berarti di dalamnya itu pasti ada ketentuan Allah. Yang boleh jadi dengan ketentuan tadi ingin mengangkat derajat kita Bapak Ibu. Makanya kan ada kalimat fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Takwa dan fujur itu dengan sebab ilham Allah. Allah mengilhamkan kepada kita kebaikan, mendorong kita kemudian untuk bisa baca Quran, untuk bisa bersedekah, untuk bisa berzikir, itu ilham dari Allah. Dan ilham dari Allah ketika kita kemudian mendapati keburukan, kita mampu bersabar. Ya. Menyerahkan segalanya kepada Allah, tidak mengeluh gitu. Mengucapkan kalimat istirja itu dengan sebab apa? Ilham itu namanya. Maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Terlepas setelah itu kemudian beban itu belum hilang ya. Nah, itu kan lain hal, mungkin butuh waktu dulu. Karena kan tidak semua beban itu langsung hilang pada saat itu juga. Nah, ya kan? Ada yang butuh proses. Tapi di saat dia dapat musibah, dia mengucapkan kalimat istirja, itu sudah wujud kebaikan bagi dia itu. Karena innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar yang nilainya tinggi itu kata Rasulullah ketika digoncangan yang pertama itu. Mobilnya hilang Bu, mobil ibu tidak nampak di parkir lah. Innalillahi wa inna. Nah, itu kan wujud dari adanya kesabaran tadi. Walaupun sekali lagi setelah itu ya beban itu belum langsung hilang. Tapi kebaikan sudah kita dapatkan. Semoga dengan nilai-nilai kebaikan yang didapatkan di awal tadi mampu mewarnai kehidupan kita setelahnya. Ya umpamanya keluarga kita ada yang meninggal, barang-barang kita ada yang hilang, itu kan tidak gampang untuk melupakan gitu Pak ya. Untuk menghilangkan itu tidak gampang. Tapi kebaikan sudah bisa didapatkannya dengan menyikapinya. Ya, salah satunya apa? Mengucapkan kalimat istirja itu wujud kebaikan Allah pada dirinya, menunjukkan ada sabar. Nah, ya. Mungkin itu poin yang satu dulu Ibu, menyikapinya gitu ya. Tidak mengeluh lagi, tidak mengeluh ya. Kemudian yakin bahwa ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memang saya membaca ada sebuah hadis Rasulullah bahwa orang yang menjaga hartanya kemudian ya dia mati ya dalam mempertahankan hartanya tadi Pak, direbut oleh orang, maka dia mati syahid. Karena boleh jadi nanti akan bertemu kita orang-orang Bapak Ibu yang memang dia lebih memilih untuk mempertahankan hartanya Pak. Ambolah susah mencarinya kan itu. Bahwa ini adalah harta yang saya dapatkan untuk anak-anak saya. Sehingga kemudian ketika akan dirampok, akan dimaling, dia lebih memilih untuk itu. Ternyata dia mati Pak. Itu bukan mati konyol itu. Itu disebut mati syahid. Tapi kalaupun dia lebih memilih untuk memelihara jiwanya, itu pun tidak salah. Tidak salah Pak. Dia kan kadang-kadang yolah bodoh bana aja. Agian selama itu aja. Payah awak selama awak. Seolah-olah orang yang menjaga hartanya itu dikatakan bodoh, dia melawan orang yang ingin mengambil hartanya. Padahal dalam hadis Nabi, kalau dia menjaga hartanya Pak, lalu dia berduel dengan orang dia mati, itu mati syahid. Kalaupun dia lebih menyerahkan hartanya kemudian lebih memelihara dirinya, itu juga tidak ada masalah, boleh kan? Kasih hartanya Pak. Udah, yang penting jangan digaduh ambo ya Pak ya. Nah, bu hidup ya. Artinya apa? Jangan sampai kita menilai bahwa orang-orang yang mempertahankan hartanya itu disebut orang-orang yang mencintai dunia. Tidak. Karena boleh jadi dia mempertahankan hartanya itu dengan sebab memang dia punya
kewajiban untuk menjaga hartanya itu, Pak. Ini harta saya, untuk keluarga saya, untuk menafkahi anak-anak saya. Tapi sebagian kan ada juga yang berkomentar tuh, yalah bodoh bana. Agian salah aja, selamai awak aja. Ya, tidak mati awak ada. Tidak boleh, karena memang dalilnya ada. Tapi sekali lagi, kalau dia lebih memilih menyelamatkan jiwanya dan menyerahkan hartanya, itu juga tidak termasuk tercela, karena dia lebih mengutamakan kemaslahatan daripada kemudaratan. Tapi kan tidak dua juga Bapak Ibu yang memang maunya, Pak. Bercakap diorang, Pak, sepeda motornya nyambil, jadi sepeda motorku untuk menafkahi keluarganya. Nyobegal diorang, Pak. Yo namun di berdua. Cuman dek lawannya koda imbang, Pak, kan. Yang kita lihat di banyak sosial media kan, yang membegal kok badua batigo. Kadang pakai celurit golok kayak, Pak. Ya, apakah itu matinya sia-sia? Itu bukan mati sia-sia. Mati mempertahankan harta itu disebut mati syahid. Nah, itulah keutamaan. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat kajian kita pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.